salawatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, bagi jamaah yang sudah megang kitabnya bisa dibuka halaman 8 dengan bab tayamum. Marilah kita simak, kita dengarkan 1 jam ke depan dengan pembahasan asbabul tayamum yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Jarkaci LC. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Asbabut tayammumi thalathatun. Sebab orang boleh tayamum ada 3. Ada halaman berapa itu? Halaman 8. Kita udah 2 tahun baru nyampe 8 halaman doang ini ngaji. Perasaan udah ketemu 2 kali lebaran di sini. Masih halaman 8 rupanya. Asbabut tayammum, sebab tayamum itu ada 3. Jadi orang kalau nggak ketemu 1 dari 3 ini nggak bisa tayamum. Jadi tayamum itu ibadah yang punya sebab. Sebabnya kagak ada, maka ibadahnya juga tidak ada. Sebab itu kan kalau kata ulama usul, al-wasful zahiru al-mundabitu yakunu manatan li hukmin syar'i. Sebab itu adalah sifat yang zahir dan punya ukuran gitu. Sebab zahir dan sebabnya itu ada standarnya. Dan sebab ini, perkara ini adalah perkara yang jadi manaton lil hukmi syar'i. Manaton itu maksudnya jadi patokan ibadahnya ada apa enggak, ya sebabnya dulu begitu. Sebab kayak orang boleh qashar sholat. Sebab boleh qashar itu safar, melakukan perjalanan. Dan perjalanan itu zahir, artinya ada mundhabit, ada ukurannya. Jarak berapa orang boleh qashar, jarak berapa orang belum boleh qashar. Itu namanya sebab. Kemudian juga sebab orang bayar zakat adalah punya harta yang wajib dizakati. Maka kalau enggak punya harta zakat begitu, maka tidak perlu khawatir kagak bayar zakat, kan emang enggak ada sebabnya. Jadi sebab orang ibadah itu menjadi standar apa dia boleh atau tidak. Jadi sebabnya orang kayak sholat subuh, sebabnya adalah tulu'ul fajri. Sebabnya subuh itu terbitnya fajar. Fajarnya fajar shadiq gitu. Nah, sekarang kalau bedain fajar shadiq sama fajar kadzib tuh susah kalau di Jakarta. Kan ya. Jadi kan dulu kita lihat ulama ada bedain fajar shadiq waktu subuh, ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu fajar dusta. Jadi terang kemudian cuman habis itu gelap lagi. Itu kira-kira kalau sekarang subuhnya jam 4:30, dia ada jam
2:30, jam 2:30 lah begitu. Itu namanya fajar kadzib. Tapi kalau di Jakarta susah bedain mana fajar kadzib, mana fajar sodik. Karena Jakarta kan langitnya berdebu, susah ngelihatnya begitu. Dulu kan langitnya masih terang. Jadi kelihatan itu kan kalau di kitab-kitab dicontohin fajar kadzib itu bentuknya vertikal begitu. Dari ufuk sampai ke atas kayak kayak buntut hewan. Itu yang putih dari mulai ufuk ke atas kayak itu. Tapi kalau fajar sodik itu yang waktu subuh itu terangnya horizontal. Jadi seukuran ufuk itu semua tuh rada terang begitu. Jadi terang begitu. Nah, itu bisa kita ngelihatnya kalau kita ke Raja Empat, Papua begitu. Jakarta susah ngelihatnya. Udah gitu kan kiri kanan rumah mulu kan begitu. Jadi itu sebab tuh, ibadah punya sebab. Jadi ada sebab, ada syarat, ada mawani'. Sebab ada harus memenuhi syarat. Sebab apa orang bayar zakat? Sebab dia punya harta, yang harta itu emang wajib zakat jenisnya. Terus kalau udah gitu langsung bayar? Belum. Yang kedua syaratnya dulu. Apa syaratnya? Nyampe nisab dulu, lewat haul dulu, begitu. Kemudian yang ketiga ada mani'. Mani' itu larangan. Jadi sebabnya ketemu, syaratnya ada, tapi larangannya juga ketemu. Salah satu larangannya adalah kalau zakat begitu ya, larangan ibadah zakat pembatal nih. Jadi sebab zakatnya jadi batal gara-gara larangan. Apa nih sebabnya nih pembatalnya? Yaitu wujubud daini, adanya utang. Dia wajib bayar utang, maka kewajiban zakat yang udah ada sebabnya, nyampe syaratnya, maka jadi tidak dilaksanakan sebab ada mani', larangan. Mani' itu pembantal. Sholat Jumat sebabnya hari Jumat. Hadanya hari Jumat tuh jadi sebab kewajiban sholat Jumat. Kemudian syaratnya apa tuh? Syaratnya waktu zuhur udah masuk, khutbah Jumat udah dilaksanakan. Tapi ada mani', ada pencegah, pembatal. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu salah satunya kurangnya jamaah 40 orang. Jadi 40 orang itu syarat. Jadi kalau kurang syarat tuh jadi mani'. Makanya beberapa guru-guru kita tuh kalau habis sholat Jumat, sholat zuhur lagi dia. Soalnya mengkhawatirkan jangan-jangan di antara jemaah ini ada 40 orang tapi bukan mustautin. Kalau bahasa kitabnya kan gitu, mustautin. Emang sih bukan musafir, tapi dia bukan orang sini. Dia mau orang PLN tuh, orang mana tahu. Emang pas lagi ngebenerin tiang di sini nih gitu. Jadi pas Jumatan datang dia ikut sholat Jumat, itu bukan mustautin itu. Itu 40, dia kagak dihitung 40 gitu. Di atas banyak Ustaz orang kita. Iya sih orang kita, cuman bocah semua belum pada bala. Belum kagak dihitung tuh. Jadi yang dihitung 40 tuh mustautin gitu. Jadi karena khawatir nih kurang 40, maka habis sholat Jumat sholat zuhur lagi gitu. Itu ada tuh. Itu ada di kitab namanya Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyum, Imam Aminuddin Al-Kurdi. Jadi itu sebab. Jadi sebab itu adalah perkara yang jadi standar ibadahnya dikerjain apa enggak. Kalau sebabnya kagak ada, maka tidak ada ibadahnya. Kalau sebabnya ada, ibadahnya ada gitu. Makanya ada ulama usul yang mendefinisikan sebab itu
ma yalzam min wujudihi wujudun wa yalzam min adamihi adam. Perkara yang kalau dia ada ibadahnya ada, dan kalau dia kagak ada ibadahnya kagak ada gitu. Kayak tayamum nih, apa sebabnya? Yang pertama faqdul ma, ketiadaan air. Kalau ketiadaan air terjadi ada tayamum, tapi kalau ketiadaan air tidak terjadi maka tidak ada tayamum. Jadi kalau tidak ada air nih, di sini cuman tidak ada air doang nih kalau di matan Safinatun Najahnya. Tapi kalau di kitab-kitab yang besar dijelasin tidak ada air tuh bentuknya banyak. Pertama memang dia ada di tengah padang pasir yang emang kagak ada air, udah kiri kanan pasir semua, kan begitu. Kayak kita lihat di film-film tuh, padang pasir begitu kiri kanan, maka yang kayak gini nih enggak punya kewajiban mencari. Udah kagak usah nyari, emang dia udah ada di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah apa namanya? Fi urimalil bawadi, padang pasir. Kiri kanan udah enggak bakal nemu air, langsung tayamum di situ. Jadi padang pasir itu maksudnya bukan cuman isinya pasir, tapi dia padang luas. Kesono kagak kelihatan ada, pokoknya lega banget itu. Lega banget itu lapangan, emang udah pasti kagak ada air. Orang dia di tengah-tengah padang pasir, artinya di tengah negeri jazirah yang sumber air jauh. Yang kayak gini nggak wajib nyari. Datang waktu sholat langsung tayamum. Karena nyari juga percuma ini. Makin ke sono makin capek, akhirnya malah kagak sholat, ya kan begitu. Jadi langsung nyari. Itu kondisi yang pertama. Memang ada fi rimalil bawadi. Orang berada di tengah padang pasir atau di padang luas yang apa? Enggak ada kemungkinan air. Yang kedua, ketiadaan air itu memang di tempat yang mungkin ada air gitu. Dia datang waktu sholat di tempat yang emang dia kagak ada tuh air, tapi kemungkinan air nih kayaknya masih ada. Di seberang situ tuh, kayaknya di belakang rumah itu tuh, nih di belakang gedung ini nih, no di seberang sono no, begitu. Ada kemungkinan air. Maka kalau di tempat yang air mungkin, wajib apa enggak nyari? Wajib. Wajib nyari. Berapa jarak orang wajib nyari ketika tahu air kagak ada untuk bikin air ini menjadi pasti tidak ada. Kan dia datang nih waktu zuhur, kemudian air kagak ada nih begitu. Itu ketiadaan air tuh masih kayaknya. Kenapa masih kayaknya? Karena di seberang situ mungkin ada air. Di seberang sini mungkin ada air. Maka gimana biar air kagak ada tuh jadi pasti kagak ada air. Kalau bahasa kitabnya yang awalnya dhon, airnya tidak ada madnunan, itu jadi air tidak ada yakinan gitu. Jadi dhon kayaknya berubah jadi pasti air kagak ada. Maka kalau untuk memastikan air nggak ada kudu nyari. Berapa jarak yang wajib ditempuh untuk mencari? Jaraknya itu 300 hasta. Itu kata Sayyid Asy-Syatiri dalam kitabnya Nailur Roja. 300 hasta. 300 hasta itu satu hasta kira-kira 45 cm. 45 cm kali 300 itu 1345. 1345. Berarti kalau kita jadiin meteran 135 meter kira-kira begitu. Artinya datang waktu sholat air nggak ada, lari ke depan 135 meter. Udah nggak ketemu, lari ke belakang 135 meter. Kanan 135 meter, kiri 135 meter, nggak ketemu. Boleh tayamum begitu. Jadi wajib nyarinya itu dengan
mencari. Tapi kata Imam Syihabuddin Ar-Ramli, itu kewajiban nyari ini bisa gugur. Ini kita bukan di padang pasir. Kita di tempat biasa, di rumah, di sekolah, di kantor, yang air lagi nggak ada tapi masih mungkin ada di seberang. Itu kata ulama kebanyakan kudu nyari itu, wajib itu mencari. Tapi kata Imam Syihabuddin Ar-Ramli, kagak usah nyari nggak apa-apa. Yang penting ada orang adil yang ngasih tahu. Orang adil tuh kalau bahasa kitanya orang alim. Orang yang secara agama kita percaya orang soleh nih. Wayanya sholat dia sholat, wayanya puasa dia puasa, dia punya harta zakat dia bayar zakat, dia punya duit rada banyakan dia daftar haji gitu. Orang yang terlihat secara zahir mengerjakan perintah agama, meninggalkan larangan agama. Dia bilang, lu mau kemana Tong? Nyari air Pak Haji. Kagak ada, gue juga dari tadi udah nyari. Nah itu, yang ngasih tahu Pak Hajinya orang soleh. Maka kata Imam Syihabuddin Ar-Ramli, bi khabarin adlin, informasi dari orang adil cukup untuk kita boleh tayamum. Orang air udah nggak ada, kiri kanan kita paling dekat, terus dibilangin sama Pak Haji kagak ada air. Pak Hajinya orang soleh, boleh kita tayamum. Jadi nggak usah nyari itu. Bisa diganti pakai informasi orang adil. Dan kudu orang adil. Kalau orangnya kagak adil itu maksudnya fasik begitu. Orang yang secara zahir kelihatan maksiat itu. Yang kalau kemana-mana cuman pakai kolor doang kan ada tuh gitu. Aki-aki kan ada begitu tuh. Keluar rumah pakai kolor doang, pusar kelihatan, dengkul kelihatan gitu. Yang kalau ditanya, orang juga nawin, gue udah aki-aki, begitu jawabnya. Gitu. Aurat itu. Udah gitu waktunya sholat dia masih nongkrong kan begitu. Orang-orang puasa dia ngerokok. Jadi secara zahir yang kelihatan sama orang dia kagak taat sama agama. Orang-orang nyari ke belakang masjid, ketemu, lu mau kemana Tong? Mau nyari air. Kagak ada, gue juga udah nyari. Nah itu kata dia kagak ada tuh kagak boleh percaya gitu. Nggak boleh percaya. Karena kita nih mau ninggalin wudhu nih. Mau ninggalin wudhu pindah ke tayamum. Jangan sampai kita ninggalin wudhu atas dasar kata orang gitu. Orang yang kita nggak tahu itu. Ya jangankan dia sholat nutup aurat aja kagak begitu maksudnya. Kita mau ninggalin wudhu, maka meninggalkan ibadah atau mengerjakan ibadah mesti dapat rekomendasi dari orang yang secara syariat omongannya tuh diterima. Orang fasik kagak diterima, kesaksiannya nggak diterima, maka tuh nggak bisa tuh begitu. Dalam kitab-kitab yang lain juga sama. Orang mau ninggalin puasa katanya sakit, rekomendasinya non muslim, nggak bagus itu. Kata Imam Taqiyuddin Alis nih kudunya muslim ini yang ngasih tahu, dokternya muslim. Cuma nih pandangan kayak gini juga rada ribet nih kalau soal sakit begitu ya. Kalau soal kagak ada air makan bisa kita terima. Tapi kalau soal sakit nih susah karena kebanyakan kita nih punya ekonomi yang beda-beda kan ya. Ada yang kelasnya BPJS, udah gitu BPJS-nya kelas 3 lagi gitu. Ada yang BPJS gratis ada tuh kan ya, yang kagak bayar tiap bulan gitu. Yang tahu-tahu kita dapet aja BPJS dibikinin nama RT rajin banget itu. Itu saya punya BPJS kagak bayar, dibikinin nama RT. Tahu-tahu nyampe aja ke rumah gitu. Ini Ustaz nih kartu namanya bukan BPJS, namanya KIS gitu. Kartu Indonesia Sehat. Bini saya, anak saya, sama saya punya tuh begitu, gratisan. Sampai sekarang kagak pernah saya pakai itu. Sekali dulu pernah saya jajal nganterin bini saya, berobat, kagak sakit, cuman iseng aja, iseng ya kita ke puskes jajal ini kartu bisa apa enggak. Gitu. Pas kita nyampe dikasih nomor, kirain tuh nomor masuk ke dokter, itu nomor ngantri gitu.
Jadi mau ngantri kudu dapat nomor dulu. Ntar kalau udah dapat baru tuh dapat nomor antrian ke dokter. Jadi ada 2 nomor tuh. Nomor ngantri, katanya emang ketahuan tuh emang kelas BPJS itu. Kan ya. Berobat ribet banget itu. Akhirnya kagak jadi kita berobat gitu. Kita masuk jam 8, jangan-jangan ntar kita masuk jam setengah 2 ini gitu. Datang jam 8 lama banget gitu. Itu apa namanya, kan kita kelasnya susah nih kalau milih dokter, kelasnya BPJS. Saya berobat kata dokter gini. Dokternya muslim? Ya bukan. Dokternya non muslim, kira-kira boleh gak puasa? Ini kita bolehin kagak puasa dari non muslim informasinya. Kalau kita bilang kudu wajib puasa, takutnya dia meninggal, emang lagi sakit kan begitu. Repot ini, rada repot ini kalau kelasnya. Cuman kan makanya gitu, kalau kita doa minta kaya biar ibadahnya gampang begitu. Orang kalau kaya duitnya banyak ibadahnya alhamdulillah gampang. Kan ya, anak mau nutup aurat punya dia baju yang rada bagusan, ya kan, rada lebaran. Itu kalau kagak punya duit kan kagak bisa dia beli, kan gitu. Akhirnya gara-gara kagak punya duit beli yang tipis, yang kayak saringan teh, tuh saringan teh gitu. Ya habis duitnya kagak dablok kan begitu. Makanya minta kalau nyari duit itu doa, ya Allah biar bisa ibadah begitu. Dapat duit nih biar ibadahnya lancar. Nutup aurat bisa, sholat bisa, makan halal bisa, begitu. Jadi jangan niatnya buat kaya, jangan. Kalau kaya doang Fir'aun juga kaya kan itu. Fir'aun juga kaya. Jadi itu soal yang pertama tuh, kondisi yang kedua. Air kagak ada, pertama dia di padang pasir, nggak perlu nyari. Yang kedua dia di tempat yang mungkin air ada. Nah yang ketiga, yang kedua wajib nyari. Yang ketiga kondisi air ada pasti tapi jaraknya jauh. Di sini udah nggak ada nih, kita di tempat ini udah nggak ada. Kemudian ditelepon, Ji, air katanya kagak ada. Iya, gue mau sholat belum wudu ini. Di rumah gue ada, gitu. Rumahnya adanya beneran ada nih, bukan kayaknya, tapi emang pasti ada. Lalu wajib gak kita datang ke situ? Karena airnya pasti itu ada tuh. Airnya ada bener, iya bener. Orang-orang kagak pada nyala ini pumpnya. Ya gue mau punya, kan di rumah gue torennya ada 15. Nyimpennya banyak. Toren ada nih gini. Nah kalau jaraknya deket wajib ngambil. Kalau jaraknya jauh nggak wajib ngambil. Berapa jarak deket, jarak jauh? Jarak deket itu kurang dari 1,5 mil. Itu kata Sayyid Asy'adiri begitu, 1,5 mil. 1,5 mil itu 1 mil itu kan kira-kira 1,6 kilo kan ya, 1 kilo 600 meter. Kalau 1,5 mil berarti kira-kira 3 kilo lah begitu, 3 kilo. Jadi kalau yang nelpon itu rumahnya kurang dari 3 kilo wajib kita samperin, wajib hukumnya. Tapi kalau lebih dari 3 kilo itu nggak wajib kita nyamperin. Ini beda nih, ini yang ketiga nih kepastian ada. Yang kedua tuh jarak wajib nyari. Jarak wajib nyari 300 hasta. Jarak wajib datang yang pasti ada tuh 1,5 mil, 3 kilo. Jadi kalau kurang dari 3 kilo samperin ke rumahnya. Kalau lebih dari 3 kilo nggak wajib kita samperin, kita langsung boleh tayamum. Itu kondisi yang keberapa tuh? Kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat, air tidak ada air tapi tempatnya membahayakan. Jadi dianggap nggak ada tuh air. Jadi air dianggap tidak ada. Nah tadi emang ulama bahasanya beda-beda. Kalau kondisi pertama sama kedua ini namanya faqdul ma'i haqqan. Kagak ada air, emang bener kagak ada air.
Kondisi yang ketiga ada cuman rada jauh, sama yang keempat ada tapi bahaya. Ini namanya faqdul ma'i syar'an. Kagak ada airnya secara syariat. Airnya mah ada, cuman syariat nganggepnya kagak ada. Karena kenapa dianggap nggak ada? Karena bahaya, karena kejauhan itu. Jadi dianggapnya nggak ada. Contohnya bahaya apa? Ya bahaya misalnya airnya ada, tapi airnya di rumah orang PKI misalnya gitu. Yang kalau kita datang kita ditembak itu mati kan. Nggak, dulu emang kalau pas lagi belajar begini nih, contohnya emang orang PKI dulu kita punya guru gitu nyontohinnya. Airnya ada, cuman di rumah orang PKI gitu. Yang kalau kita nyampe ke situ ditembak mati kan begitu. Mending kagak wudhu dibanding nyawa hilang gitu. Akhirnya tayamum. Atau bahaya bisa jadi karena sumber airnya banyak binatang buas. Tuh, itu ada 4 kondisi di mana air tidak ada. Kalau 4 ini terpenuhi, boleh dia tayamum. Entah emang beneran kagak ada. Yang kedua kemungkinan ada, maka wajib nyari. Yang ketiga pasti ada tapi jauh, lebih dari 1,5 mil. Yang keempat ada pasti tapi bahaya, maka salah satu dari ini ada, boleh kita tayamum, nggak perlu wudhu gitu. Jadi jangan bikin sendiri padahal air ada begitu. Kayak di kayak di pesawat tuh ya, air kan ada sebenarnya begitu, air ada gitu. Cuman ketiadaan air ke status air menjadi tidak ada tuh syar'an sejatinya. Karena kalau seluruh penumpang pesawat pakai air, ini kondisi pesawat membahayakan gitu. Jadi tapi kalau dia muslim sendirian atau muslim cuman berdua di pesawat, air bisa, itu ada di pesawat itu air. Cuman yang jadi masalah tuh sholat di pesawat kagak bisa berdiri. Itu yang jadi masalah. Kan orang Syafi'i kalau sholat kudu berdiri. Orang yang mampu berdiri. Kalau sholat kagak berdiri, jatuhnya sholat lihurmatil wakti. Nanti nyampe nyampe lokasi dia sholat lagi. Zaman dulu sebelum ramai kayak sekarang nih, semua jemaah haji kita nyampe Jeddah tuh pada sholat lagi. Sholat yang tadi di pesawat tuh dikodok lagi nyampe Jeddah, nyampe Madinah, nyampe Jeddah. Kalau gelombang 2 kan di Jeddah kan ya, gelombang pertama Madinah. Itu dikodok tuh, karena sholat duduk di dalam pesawat tuh namanya lihurmatil wakti. Lihurmatil wakti ini hukumnya menggugurkan dosa tapi kagak gugurin kewajiban. Maka nyampe lokasi dia sholat lagi gitu. Cuman kalau sekarang nih mutawifnya macam-macam, orangnya macam-macam. Artinya enggak semuanya pada belajar kitab yang sama. Jadi mazhabnya rada beda. Sholat aja di pesawat, ternyampe lokasi, ya udah, kagak usah dikodok. Gitu ada tuh orang gitu. Sampai kemarin ditelepon saya, ada orang sini, orang Kapling DKI Pondok Kelapa, Ustaz, ini istri saya alhamdulillah berangkat ini hari. Cuman kan ke Pondok Gede dulu kan, pada nyetor muka dapat gelang ke Pondok Gede. Kata mutawifnya, sholatnya dijama aja di yayasan. Iya, jadi zohor asar sholat di yayasan, biar nyampe Pondok Gede kagak ribet. Ini saya rada bingung, siapa yang nyuruh? Alasan jamanya kan kagak nemu ini kita. Alasan jamak jarak Pondok Kelapa ke Pondok Gede kan berapa kilo doang kan begitu. Udah apa ya nyampe sono orang kagak boleh tibang minggir dikit sholat, kan pasti boleh, orang Pondok Gede ada masjidnya itu. Ini mutawifnya nyuruh kita sholatnya di jama aja zohor asar. Habis itu langsung kita ke Pondok Gede, biar nyampe sono langsung diterima sama menak, ngantri dapat gelang gitu. Lah kan tibang ngelipir aja begitu. Tibang izin saya mau sholat asar gitu. Akhirnya saya bilang kagak ada sebabnya itu orang boleh jamak. Terus gimana? Ya udah sholat zuhur aja di rumah, nanti di yayasan kagak usah ikut sholat. Ntar nyampe Pondok Gede
wayanya asar, minggir bentar izin sholat asar. Apa ya kagak boleh gitu. Orang di Kemenak orang ustadz semua isinya. Masa ya orang mau sholat asar kagak boleh. Ini kan rada beda itu. Gitu. Jadi sama nyampe sono juga kan banyak itu mutawif apa kalau umroh gitu ya. Itu yang nyampe Jeddah, nyampe Madinah, sholat yang tadi di pesawat kagak dikodok. Karena dianggapnya sah aja. Emang karena informasi maksudnya orang belajar dari mana-mana kan begitu. Karena mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu, mazhab Hambali bilangnya sholat dalam keadaan duduk itu di pesawat. Maksudnya dalam keadaan yang orang tidak mungkin bisa berdiri itu sholatnya sah. Fattaqullaha mastata'tum dalilnya begitu. Ini kalau yang itu masih lumayan, artinya masih kita bolehin. Cuman yang nyuruh jamak di rumah gara-gara mau masuk pondok gede itu kagak ada ilmunya itu. Itu dari mana? Iya itu. Dia kan ngajinya sama saya. Jadi pas disuruh istrinya suruh jamak ditelepon saya, Ustaz bener gak ini? Kita suruh jamak kata sini. Gitu. Nah, jadi apa namanya? Itu kondisi yang pertama, orang boleh tayamum. Yang kedua, sebab yang kedua sebab yang kedua adalah al-maradu, yaitu sakit. Kata Syekh Nawawi Banten, orang yang sakit ada 3 jenisnya. Pertama, ayyakhafa ma'ahul bil wudu'i fautar ruh. Orang yang pertama nih sakit sebab tayamum, yang pertama kagak ada air, tadi ada 4 kondisinya. Yang kedua sebab orang boleh tayamum 3. Sebab orang boleh tayamum yang kedua sakit. Nah sakit ini ada 3 jenisnya. Yang pertama yang khawatir kalau dia wudhu nyawanya hilang, nyawanya melayang, meninggal dunia. Atau nyawanya tidak hilang tapi anggota tubuhnya yang hilang. Apa namanya, bekas amputasi misalnya, kalau kena air malah makin banyak gitu. Pokoknya nyawanya hilang atau anggota tubuhnya hilang atau anggota tubuhnya masih ada cuman malfungsi, tidak berfungsi gara-gara kena air. Itu yang pertama. Yang kayak gini nih hukumnya tayamum. Yang kedua jenis orang sakit ayyakhafa ziyadatul illati. Kalau dia pakai air, dia wudhu, sakitnya makin parah. Sakitnya makin parah. Wa in lam tazidil mud aw yakhafa tulal muddati al bur'i, atau makin lama sembuhnya. Jadi kondisi sakit pertama hilang nyawa atau anggota tubuhnya tidak berfungsi. Yang kedua kalau dia pakai air sakitnya makin parah, sembuhnya makin lama. Bekas luka bakar habis kebakaran, kata dokter udah jangan kena air dulu lah barang 3 hari gitu. Dia paksa itu pakai air, akhirnya sakitnya makin parah. Atau sembuhnya makin lama. Dok kalau saya wudhu boleh apa enggak dok? Ya janganlah begitu. Emang kenapa? Ini insya Allah 2 hari sembuh ini kering. Itu 2 hari aja sabar, kagak usah wudhu dulu. Man kalau bapak wudhu ini sembuhnya jadi 2 bulan, lama gitu. Dari 2 hari 2 bulan kan lama tuh, makin lama sembuhnya. Jadi boleh dia tayamum. Atau kondisi yang ketiga orang sakit itu ayyakhafa syayyinan yasiran ka'atharil jadra aw sawadan qalilan. Muncul bekas hitam di wajah karena sebab kena air. Jadi sakitnya sih biasa, cuman nih orang punya alergi. Yang kata dokter nih kalau tahan dulu jangan pakai air. Nih kalau pakai air ntar itu muka yang dikenain air bakal apa namanya, bopeng, tuh bopeng begitu. Ada bopengnya itu, kagak enak. Ya kalau emang orang dari awal udah hitam memang begitu. Ini kalau perempuan cakep bopeng kan kesian, apalagi perawan kan ya. Kagak ada yang mau, maka boleh itu dia tayamum. Katanya kulit saya nih lagi alergi. Katanya kalau saya kena air nanti muncul bintik-bintik hitam, nanti muncul bekas hitam. Jadi saya boleh tayamum sampai sekiranya itu
sembuh begitu. Tapi kan penyakit gitu jarang kan ya. Penyakit apa namanya yang kalau kena air jadi apa namanya hitam gitu, jarang gitu. Ya ada sih ada, cuman jarang lah begitu. Itu 3 kondisi orang yang sakit. Jadi kalau safinatun aja enak tuh sebabnya. 1 kagak ada air, yang 2 sakit, yang 3 al-ihtiyat. Di kitab-kitab fikih yang lain tuh banyak itu sebabnya. Jadi agak ribet. Ini kalau safinatun aja dikelompokin sama poin besarnya aja. Poin besarnya emang kagak ada air, jenisnya tuh 1, 2, 3, 4. Poin besarnya sakit, sakit tuh 1, 2, 3. Atau yang ketiga nih sebab orang boleh tayamum, al-ihtiyaju ilaihi. Airnya dibutuhkan li'atshin untuk minum keausan. Li'atsyi hayawanin muhtaram untuk minum sebab kehausan bagi makhluk-makhluk yang dihormati. Makhluk-makhluk yang dihormati. Jadi kalau kita punya hewan piaraan gitu. Subuh nih apa namanya dari kemarin emang udah panas banget. Akhirnya lama-lama sumur kering. Bangun dia subuh-subuh, air timbangan ada di panci dia, isinya juga setengah doang, air panci. Anaknya ada 2, istrinya 1 sih begitu. Walaupun yang di rumah situ mah 1 emang begitu. Itu panci isinya setengah gitu. Cuman ini orang punya murai ada 20 kandang murai isinya begitu. Ini kalau gue pakai wudhu, burung kagak pada minum ini gitu. Ini ntar anak gua kan bangun minum sekian, bini minum sekian. Ini sisanya ini dibagi 20 kandang nih habis sudah begitu. Boleh gak tayamum? Boleh. Karena airnya dibutuhkan untuk minum makhluk yang dihormati. Siapa makhluk yang dihormati? Umumnya kita semua tuh dihormati oleh syariat. Termasuk burung, itu makhluk yang dihormati. Karena yang tidak dihormati itu ada 6 nih disebutin. Ghairul muhtaram 6. Makhluk yang tidak punya kehormatan. Jadi syariat itu udah nggak nganggap dia lagi. Itu apa hak asasinya sebagai makhluk tuh hilang udah. Namanya ghairul muhtaram. Karena kita ini dihormati oleh syariat karena kita ngikutin aturan yang punya ini alam. Makanya kita dapat kehormatan. Kalau yang punya ini alam bikin aturannya kita kita langgar, udah hilang kehormatan tuh. Gitu. Karena hak kita tuh yang ngasih Allah. Allah bilang ini kagak terhormat, enggak, jangan dihormati. Jangan dihormati. Siapa yang tidak punya kehormatan oleh syariat? Ini bahasa lainnya, kalau yang namanya ghairul muhtaram tuh makhluk yang nyawanya halal gitu. Kan kalau dibilang nyawanya halal kan jadi rada ngajarin bunuh orang ini enggak gitu. Cuman nih dalam pandangan syariat makhluk-makhluk yang 6 ini darahnya nih tidak punya kehormatan. Boleh ditumpahkan. Apa yang 6 itu? Yang pertama tarikus sholah, orang yang ninggalin sholat. Ninggalin sholatnya karena malas apa karena nggak yakin sholat wajib? Dua-duanya. Orang kalau yakin wajib sholat tapi dia gagal sholat tuh kan namanya malas. Tapi orang kayak gini kan tetap hukumannya dieksekusi juga nih. Kalau kita punya mahkamah syariat, orang yang kagak sholat dipanggil. Kenapa kagak sholat? Malas gitu. Nanggung, masjid jauh, air kejauhan, kain kagak punya, peci kagak ada, apalagi alasannya banyaklah begitu. Itu diminta tobat sama syariat 3 hari sama pengadilan. Kalau nggak tobat juga eksekusi. Tapi eksekusinya sebagai hukuman, bukan sebagai murtad. Nanti dimakamin muslim. Tapi kalau dia ninggalin sholatnya karena sebab yakin sholat kagak wajib. Kenapa kagak sholat? Nggak wajib sholat. Dia bilang begitu. Yakin sholat kagak wajib? Iya. Terus kewajiban muslim sama Allah apa? Yang penting mah ingat Allah aja. Yang penting kan ada tuh orang kayak gitu. Ada gak begitu? Ada di sini begitu orang. Gitu. Jadi katanya yang kewajiban orang kita sama Allah cuma 1. Yang penting ingat Allah, zikir aja, zikir Allah.
Jadi lagi di bangku depan rumah kita ngelamun sambil ingat Allah, udah beres tuh kewajiban. Begitu itu. Itu apa namanya, aneh itu pandangan. Ini kalau kayak gini yakin sholat kagak wajib, hukumnya murtad. Kalau murtad di bawah pengadilan Islam, hukumannya dieksekusi. Habis dieksekusi, dimakaminnya kagak di makam muslim karena dia murtad. Kagak disolatin juga itu. Jadi orang yang ninggalin sholat, dua-duanya baik yakin atau tidak yakin kewajiban sholat, sama-sama gak punya kehormatan. Kita punya teman kagak sholat ini, jalan kita berdua, nyampe datang waktu sholat, air yang ada cuman setengah botol. Nih gue pakai wudhu sholat, cuman kalau gue pakai wudhu, temen gue kagak minum, dia udah kausan banget ini. Kira-kira duluin wudhu apa minum temen gitu? Mending gua wudhu daripada orang kagak sholat hidup, begitu. Iya, karena kepentingan wudhu lebih tinggi daripada hidupnya orang yang kagak sholat. Syariat yang bilang begitu. Kenapa syariat bilang begitu? Karena orang kagak sholat tuh hidupnya emang udah kagak layak itu. Ini secara fikih begitu. Cuman kalau lagi dakwah jangan begitu. Hidup kagak berguna tuh. Jangan begitu. Secara fikih begini ini emang. Jadi kalau kita punya pengadilan, makanya itu waktu kita bahas bab qadha, bab pengadilan, ada syarat yang kudu terpenuhi, salah satunya berdirinya mahkamah Islam. Kita udah punya Ustadz pengadilan Islam kita ada. Cuman hukum yang ada di pengadilan bukan hukum Islam, tuh masalahnya begitu. Pengadilan agama kita tuh masih make pengadilan itu juga yang diurusin cuman kuhab. Iya perdata. Hukum perdata aja juga make hukum BW Belanda begitu. Jadi rada susah juga. Orang kagak bisa menegakkan berzina dirajam. Syarat dirajam itu pengadilan yang berdiriin. Dan syarat pengadilannya harus syariat Islam. Gimana biar syariat Islam ada? Ya make undang-undang itu. DPR kan begitu. DPR-nya kan orang itu semua. Mengerada-rada juga itu. Jadi susah juga. Makanya sekarang tuh ku anfusakum wa ahlikum naro. Lu jaga diri, jaga keluarga aja dah begitu. Jaga diri, jaga keluarga. Wayanya nyoblos ya nyoblos kan gitu. Wayanya dia berantem kita tepokin kan begitu. Kagak usah belain pejabat. Kagak usah saya bilangin. Kagak usah belain pejabat. Karena yang namanya pejabat dibelain dia gak pernah ingat nama kita. Belain tuh istri tuh belain. Dari mulai nikah sampai sekarang dia jagain ayat kita. Belain tuh istri. Istri diomelin makin ditambahin. Lu sih gara-garanya begitu. Istrinya diomelin di sana sama ipar-iparnya. Lu sih bukannya belain tuh. Itu belain. Bini belain. Anak belain. Guru belain. Karena guru nyelamatin kita itu. Kan kita bisa masuk surga gara-gara ibadah. Tahu ibadah kan gara-gara guru kan ya. Belain. Pejabat dibelain. Dapat kursi juga kagak kita. Kan ya. Dapat jabat. Kecuali kalau emang kerjaannya belain pejabat. Boleh belain. Emang nyari duit di situ dia kan itu. Bela diri belajar dah belain pejabat. Cuman kalau kita bukan siapa-siapa nggak usah belain. Ya tibang milih mah boleh. Ampe konfrontasi depan orang, pilihan lu parah, lu mestinya milih ini, dibelain A, B, C. Yang dipilih emang tahu lu siapa? Kagak ya. Repot amat gitu. Ya kita bertahun-tahun dibegoin mulu sama DPR gitu. Kampanyenya rajin banget ke masjid waktu kampanye begitu. Sampai tahajud gabungan dia datang gitu. Gini ya, dia maghrib jemaah aja kagak pernah kelihatan. Ini tahajud dijabanin sama dia gitu. Udah jadi mah udah gitu, nyetor partai bukan belain kita udah. Ini kita kalau ngomongin pejabat kagak ada bagus-bagusnya. Saya pengalaman jelek mulu sama pejabat soalnya begitu. Pengalaman saya gitu jelek mulu. Kagak ada bagus, jadi gedek mulu bawaannya ini gitu.
Itu yang kedua, yang apa namanya, orang yang tidak punya kehormatan. Pertama tarikus shalah, yang kedua azani muhson. Zani muhson itu siapa? Orang tua yang sudah menikah dan berzina gitu. Dia berzina dan statusnya udah nikah, itu namanya zani muhson. Dalam masalah agama orang ini dihukumi hukuman rajam kan gitu. Maka layak hidupnya itu dibanding wudhu lebih tinggi wudhu kita. Di rumah sisa air buat wudhu. Cuman kalau kita wudhu ini ada aki-aki kagak bisa minum ini. Man orang zina ini bezina. Udah gitu belum tobat-tobat lagi. Mendingan wudhu dah begitu. Biarin mati sekalian, emang wayanya mati kan begitu. Itu yang kedua, zani muhson. Jadi nggak punya kehormatan. Ada air sisa buat wudhu, kalau itu buat minum mendingan buat wudhu. Yang ketiga al-murtad, orang murtad pindah agama kan juga sama. Dalam syariat Islam orang ini dihukum dieksekusi. Yang keempat apa? Yang keempat al-kafirul harbi, kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang apa namanya membuka peperangan. Kalau bahasa orang kampung kafir kerok begitu. Jadi dikit-dikit mau berantem mulu, orang mau pergi Jumatan dicegat sama dia. Ah itu tuh kafir kerok tuh. Tuh kalau nemu kayak gitu sunatin tuh gitu. Itu namanya kafir harbi, kafir yang peperangan. Kemudian yang kelima al-kalbul akur. Kalbul akur tuh anjing gila. Anjing gila. Di situ apa terjemahnya Ustaz? Kalbul akur tuh apa? Anjing liar. Ya anjing liar sama anjing gila. Jadi anjing yang ngelihat orang maunya ngantem aja begitu. Jadi kagak lihat, pokoknya dikejar aja begitu. Ada bocah pulang ngaji dikejar sama dia. Itu kalbul akur namanya tuh. Itu boleh itu dibunuh. Tapi kalau anjing yang tidak liar, artinya anjingnya tuh nurut, punya apa namanya, punya tuan, tuh bukan kalbul akur, itu namanya kalbul mu'alam, punya kehormatan oleh syariat. Bahkan al kalbul mu'alam kalau dia berburu kan buruannya halal. Kan gitu. Ini anjing liar nih yang kagak punya tuan, yang ada di mana-mana begitu, yang kalau ngeliat orang dikejar. Nah, itu namanya boleh dibunuh gitu. Asal jangan divideoin aja. Nanti kalau divideoin ketemu sama aktivis anjing diomelin kita begitu. Akhirnya dihubung-hubungin sama Islam. Wah Islam kagak suka anjing begitu. Padahal anjing itu beda dalam syariat. Ada yang kalbul akur, ada yang kalbul mu'allam, ma'luf. Itu yang ashabul kahfi punya anjing tuh, yang dia masuk surga gara-gara ikut ashabul kahfi, itu namanya al kalbul ma'luf. Anjing yang jinak gitu. Itu kalau kayak gitu haram dibunuh, nggak boleh. Ada anjing jinak lagi diem-diem aja kita celepet isinya peluru timah begitu, mati anjing. Itu dalam syariat kita wajib ganti tuh. Itu harganya berapa? 5 juta, wajib kasih 5 juta gantinya. Kemudian yang keenam adalah khinzir, babi. Babi, kalau babi kagak ada jenisnya tuh. Babi liar apa babi piaraan, semua babi itu dalam syariat nggak punya kehormatan. Air sisa kita punya buat wudhu, tetangga kita, Pak Haji boleh minta air apa enggak? Buat apaan? Babi saya kehausan gitu. Nah mendingan kita wudhu daripada buat babi gitu. Babi nggak punya kehormatan gitu. Artinya kalau satu waktu lagi naik motor, naik mobil ada babi kelindes, kagak kena ganti kita dalam syariat begitu ya. Nggak kena ganti gitu. Kecuali yang kelindes babi ngepet gitu. Udah ada orang itu. Ada gitu. Jadi itu apa namanya 6 makhluk yang tidak punya kehormatan. Orang ninggalin sholat, zani, orang berzina udah menikah, yang ketiga kafir harbi, yang keempat murtad, 5 anjing, yang keenam adalah babi, anjing liar, yang keenam babi. Itu nggak punya kehormatan. Air ada cukup buat wudhu, tapi 6 makhluk itu butuh minum, kita nggak perlu dikasih gitu, karena yang perlu dikasih minum makhluk terhormat. Siapa makhluk terhormat selain 6 tadi? Selain 6 tadi semua kita ini punya kehormatan dalam pandangan syariat. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut
di pertemuan depan tentang syarat tayamum. Sebelum ditutup ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan? Terima kasih Guru Ustadz Ahmad Zarkasi yang sudah menyampaikan ilmu-ilmu agamanya, dan semoga senantiasa apa yang beliau sampaikan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan juga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ditutup dengan doa, ada beberapa pertanyaan, diantaranya adalah, Guru, saya ingin bertanya, apakah orang yang berangkat haji atau umroh kita menyebutnya dengan kata walimatul muwadda'ah atau dengan kata walimatul syafar? Jadi ketika kita jadi pembawa acara, mana yang harus kita gunakan? Mohon penjelasannya. Dan juga yang kedua, contohin bagaimana cara melakukan tayamum. Yang terakhir adalah bagaimana hukumnya berkurban kambing 1 ekor tapi untuk 1 keluarga. Mohon penjelasannya, Guru. Ini satu pertanyaan isinya ada 10 tuh, banyak banget tuh. Udah bisa kagak ada yang nanya lagi. Banyak banget itu. Yang pertama soal walimatus safar, namanya walimatul muwadda'ah, sama aja. Jadi kalau muwadda'ah itu namanya walimah nitip. Muwadda'ah itu kan artinya titipan. Jadi muwadda'ah itu maksudnya nitipin ini orang kepada Allah. Dan emang sunnahnya kita begitu. Gak cuman lagi pergi haji, kita mau kemana-mana nih, mau pergi kemana tuh sunnahnya doa. Itu kita punya guru ngajarin, ini keluar nih doa, Allahumma inni astaudi'uka baiti wa ahli wa mali wa abnai. Ya Allah, saya titipin nih istri saya titipin rumah saya titipin anak saya, pergi dah kita berangkat. Emang sunnahnya begitu kalau kita mau misah sama orang begitu. Sama pergi itu sunnahnya. Kalau nggak salah tuh ada di kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Jadi kalau mau keluar rumah, Allahumma inni astaudi'uka baiti wa mali wa ahli wa zaujati wa abnai. Ya Allah, saya titip ini. Atau anak kita mau pergi pesantren, Allahumma inni astaudi'uka ibni Muhammad bin Muhammad, gitu. Jadi itu sunnahnya. Jadi kalimat walimatul muwadda'ah itu walimah acara sebagai doa nitipin ini jemaah kepada Allah. Atau mau nyebutnya walimatus safar juga boleh, gitu, nggak apa-apa. Jadi walimatus safar ini salah satu tradisi dan budaya kita. Yang orang Arab aja gak pernah walimatus safar tuh, gitu. Kita doang gitu. Jadi ini biaya haji ini, mohon maaf nih, biaya haji Indonesia ini tinggi, walimatus safar bisa lebih gede lagi tuh. Ketahu sahab. Walimatus safar tuh kan ngundang orang banyak banget. Tapi itu emang kita orang kita tuh demen nyari berkah. Jadi duit keluar nggak apa-apa, yang penting didoain, yang penting dapat berkah. Kan iya. Yang berangkat laki bini, walimatus safar ngundang jemaah laki jemaah perempuan, gitu. Itu 300, 400, sampai 1000 orang. Yang ceramah juga ustadzah juga. Jadi ustazah ada, ustadznya juga ada, kan begitu. Walimatus safar kita lumayan lumayan mahal, kan gitu. Belum ratiban tuh yang diamplopin banyak itu. Gitu. Ustadznya yang baca ratib. Belum kalau ibu-ibu tuh ada yang spesial nyanyi, khusus dia diundang buat nyanyi. Pergi haji ke tanah suci, gitu. Ada tuh khusus segitu doang itu. Itu amplopnya beda tuh. Iya, soalnya kan mahalul qiyamnya kan dia nyalamin semua orang tuh. Itu dia punya stok lirik yang lumayan banyak itu. Karena kalau habis tengah jalan ini jemaah hajinya belum beres salaman kan dikagak enak kan itu. Itu liriknya panjang itu dapat amplop khusus itu dia. Gitu. Jadi biaya kita ini lumayan. Jadi walimatul muwadda'ah, walimatul safar namanya sama aja. Gitu-gitu juga. Yang penting isinya tuh minta doa kepada Allah untuk menjaga ini orang yang berangkat. Dan minta juga kepada Allah mudah-mudahan kita juga dikasih rezeki biar
apa namanya biar berangkat begitu. Jadi dan saya apa namanya nyaranin jangan tergiur sama yang namanya furoda begitu. Udah banyak kejadiannya malah kagak jadi berangkat. Tahun lalu saya walimatus safar ceramah di Bekasi. Di daerah apa sih itu namanya tuh yang ada bioskopnya kota sinema kota tuh belah sono tuh belum nyampe Bojongkulur itu deket lagi Bojongkulur. Itu furoda dia bertiga itu berangkat laki bini sama anaknya 200 sekian juta itu. Sampai malam saya ceramah visanya kagak keluar. Belum keluar visanya. Saya ceramah malam Sabtu, keberangkatan terakhir Indonesia itu hari Senin. Jadi Sabtu belum dapat, Minggu belum ada kabar, Senin dia telepon, Ustaz. Alhamdulillah kita kagak jadi berangkat gitu. Kagak jadi berangkat. Saya mau nanya duit balik apa enggak itu? Kagak enak saya mau nanya begitu. Gitu. Tapi yang namanya kagak jadi berangkat, kagak jadi berangkat. Udah emang belum rezeki, jangan dibilang apa-apa begitu. Emang salah aja, salah nyetor begitu salahnya. Jadi kagak jangan dikaitkan orang kita ini sering begitu tuh. Orang kagak jadi berangkat dibilang lu punya dosa apaan lu kagak jadi jalan gitu. Lu yang ngomong kayak kagak punya dosa itu. Gitu kita begitu tuh jeleknya itu. Padahal Nabi Muhammad kan juga dulu pernah kagak jadi umroh. Tahun keberapa tuh Nabi Muhammad dicegat di Hudaybiyah kan ya. Udah berangkat dari Madinah nyampe Hudaybiyah dicegat sama orang kafir. Orang kafir Mekah, enggak orang Madinah enggak boleh masuk Mekah. Apalagi buat haji. Nego akhirnya bikin perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Kan itu. Tapi Nabi Muhammad balik lagi ke Madinah. Padahal Hudaybiyah sama Mekah tuh deket tuh. Itu di Madinah kagak ada yang iseng-iseng nanya, Nabi Muhammad dosa apaan kagak jadi berangkat? Nah, enggak ada. Kita doang ini, kita doang. Jadi apa namanya itu udah kalau punya duit reguler aja. Tungguin aja sabar aja, insya Allah dapat jatahnya. Kemudian yang kedua tayamum nih. Kalau tayamum, kalau dalam pandangan mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, tepukannya 2 kali, 1 buat muka, 1 buat tangan, gitu. Nanti jangan heran kalau ketemu ada orang tayamumnya sekali tepuk doang, 1 tepukan buat muka sama tangan. Kalau kita 2, 1 buat muka, tepuk lagi buat buat tangan. Mazhab Imam Hambali itu 1 kali tepukan, gitu. Jadi tayamum itu kan cuma 2, muka sama tangan aja. Jadi kagak usah kumur-kumur, kagak usah masukin kuping, kagak usah. Muka aja. Jadi ini tangan kita tepok nih begini. Tangannya dilebarin dikit. Nah kalau kita di tempat yang tanah bener tuh maksudnya banyak butiran-butiran kecil yang khawatir melukai wajah. Maka setelah ditepuk tuh dikeprok-keprok gitu. Biar pada jatuh tuh butiran-butiran yang rada gedenya. Tapi kalau kita lihat ini tanahnya halus, butirannya juga halus begitu, ya dikeprok bagus, nggak dikeprok juga nggak apa-apa. Cuman saya khawatir kalau dikeprok takut pada jatuh semua gitu. Akhirnya kagak ada isinya itu tangan gitu. Jadi kalau sekiranya ini sudah halus, langsung kemudian muka ini bisa teknisnya bisa 2, bisa ini kan tangan udah ada debunya, jadi bisa kanan di atas kiri di bawah begitu, diputer atau kayak wudu aja biasa. Jadi begini nih jari jemari ada di lidah, kemudian ini bagian ini buat di pipi begitu, lalu jempol sama jempol ke hidung. Jadi ini untuk sebenarnya yang kalau 1 anggota tubuh mah kagak ada mustamal, masih 1 anggota tubuh mah nggak ada mustamalnya. Jadi kita begini nih kayak pakai bedak diulang menelangi gitu, nggak apa-apa begitu. Jadi rada mubazir itu ininya debunya, nggak apa-apa memang. Yang dicontohin ulama kita
biar satu tepukan pas buat muka begitu. Satu tepukan pas buat muka ya begitu. Jadi tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah diputar, atau tangan kanan kiri di pinggir kanan gitu, usap, kemudian gitu. Jadi yang penting batasan muka. Artinya itu bentuk afdol begitu. Mau satu tangan juga bang, nggak apa-apa. Tepok sebelah sini, tepok lagi sebelah sini, tepok lagi gitu, kayak pakai bedak begitu. Yang penting yang pas nepok tadi jangan ditepok lagi begitu, pindah tempatnya gitu. Cuman kan mubazir, malaikat lihatnya gergetan nih orang belajar apa enggak sini orang. Itu kalau muka, kalau tangan satu lagi. Satu tepok lagi. Sama kayak muka, tangan tuh sama. Kita ambil debu, kita usap lagi, kurang debu lagi gitu juga nggak apa-apa. Cuman kagak abdol di mubazir. Maka itu satu tepukan, ini satu satu telapak buat satu tangan, satu telapak buat tangan. Yang telapak kanan buat kiri. Jadi dibagi 3. 1, 2, 3. Jadi jari jemari, kemudian bagian bawah telapak tangan, yang ketiga jempol. Nah ini bagian jari jemari ini buat bagian luar tangan. Usap terus sampai siku, kemudian bagian dalam diusap pakai bagian bawah telapak tangan. Terus dialirin sampai kemudian jempol ketemu jempol. Gitu. Ini kan udah nggak perlu diusap, kan udah ada debunya kan begitu. Gitu. Kemudian kanan kiri, jadi sama seperti itu. Jadi 1, 2, 3. Yang bagian satu ini buat bagian luar. Kemudian bagian dalam nih buat bagian dalam telapak, bagian dalam tangan. Terus kemudian jempol ketemu jempol. Gitu. Itu bentuk afdolnya begitu. Bentuk afdolnya 2 kali tepukan, 1 tepukan buat muka, 1 tepukan buat tangan gitu. Tapi kalau emang dikira kurang itu 1 tepukan gitu. Jadi karena 2 kali tepukan itu 2 tepukan yang cukup. Kalau emang kurang boleh kita kayak model wudu kan begitu. Jadi ngambil tebu kita usap lagi begitu, usap lagi kan gitu. Cuman kan itu kurang kurang efektif, ngeribetin itu. Itu yang kedua tuh soal tayamum. Yang ketiga tadi apa? Sandung 1 ekor kenapa? Kambing 1 ekor itu cuman buat 1 orang. Kalau dinamain atas nama keluarga maka jatuhnya buat kepala keluarganya yang penanggung nafkahnya. Jadi nggak bisa 1 kambing buat 1 keluarga. Maksudnya 1 kambing 1 keluarga itu 1 kambing ini mengcover kesunahan satu keluarga. Saya keluarga, saya istri anak 3. 5-5-nya mampu misalnya. Saya mampu, istri mampu, anak pertama mampu, anak kedua mampu, anak ketiga mampu. Ini mampu semua nih. Orang kalau mampu tapi tidak kurban kan kena kemakruhan. Karena kurban sunnah, kalau dia yang kurban makruh. 5-5-nya mampu 1 rumah. Kemudian yang kurban 1, anak pertama aja yang kurban. Beli kambing dia 2.500.000. Itu 1 kambing 2.500.000 hukumnya cukup untuk 1 keluarga. Namanya nama Fulan bin Fulan, tapi karena dia di rumah ada keluarga, ini menghapus kemakruhan 1 keluarga. Bapaknya mampu, tapi nggak dibilang makruh. Kenapa? Anaknya kurban. Ibunya mampu, tapi nggak dibilang makruh. Kenapa? Anaknya kurban. Jadi 1 kambing ini mengcover kesunahan 1 keluarga. Jadi bukan 1 kambing buat 1 keluarga, bukan. Ini yang dipahami oleh ulama Syafi'i dengan istilah sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Jadi 1 sunnah mencukupi satu keluarga. Sama kayak fardu kifayah. Fardu kifayah kan wajib tapi kifayah. 1 kampung ada 100 orang, meninggal 1 orang. Sisanya 99. 99 orang ini berdosa kalau kagak ada yang sholat jenazah. Karena sholat jenazah ini hukumnya wajib tapi wajib kifayah.
Kemudian dari 99-nya ada 1, 2, 3, 4, ada 10 orang sholat jenazah. Maka 10 orang ini dapat gak pahala sholat jenazah? Dapat, karena dia sholat. Yang 89 orang kagak sholat, dapat gak pahala sholat jenazah? Kagak dapat. Yang dia dapat apa? Kebebasan dari dosa. Aslinya dosa, lu kagak sholat. Cuman ini dosa udah digugurin sama yang 10 gitu. Jadi yang dapat pahala mah yang sholat. Itu sholat atas nama itu. Yang kurban mah dapat pahala yang atas nama siapa? Itu kambing. Keluarganya itu terbebas dari kemakruhan. Karena satu keluarga pada mampu, maka untuk membebaskan kemakruhan mesti ada satu aja yang kurban. Tapi yang kurban yang satu kambing itu atas nama satu orang aja. Nggak bisa buat sekeluarga. Sapi yang gede aja maksimal 7. Masa kambing yang kecil gitu boleh beramai-ramai? Ini ya. Istri dia satu keluarga, ini kambing nih keluarganya Haji Fulan. Bininya ada 2 gitu. Anaknya masing-masing 3, 6, 7 sama dia 8 udah. Udah gitu di rumahnya mertuanya ikut 2 orang gitu. Udah 11 itu. Apa ya satu kambing buat 11 orang kan enggak. Ini satu kambing namanya 1 orang aja. Di ini sunnah ini mengcover kesunahan satu keluarga gitu. Memang dari dulu itu masalah ini dari dulu nih karena apa namanya ada ustadz yang bilang 1 kambing buat sekeluarga. Guru-guru kita nggak bilang begitu gitu. Orang kita hatta Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, sampai Imam Malik tuh mazhab Imam Malik bilang jangan kambing, sapi aja kagak boleh patungan. Sapi kagak boleh patungan, Imam Malik begitu. Nggak boleh patungan sapi. Jadi ibadah kurban tuh ibadah badan. Karena ibadah badan orang kagak bisa join-joinan kagak bisa. Iya satu kalau punya banyak ya sapi, kalau punya banyak lagi unta. Cuman nggak bisa orang patungan gitu. Jadi itu soal kurban untuk 1 orang, tapi kambing untuk 1 orang, tapi sunnahnya menggugurkan kemakruhan 1 keluarga. Kita berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, orang tua kita, kerabat kita, saudara kita yang sedang dalam ibadah haji, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Allah mudahkan seluruh manasiknya. Allah kembalikan nanti dalam keadaan mabrur, maghfur dan juga diberkahi harta dan juga keluarganya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya